Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, kita hari ini masuk di mata kuliah analisa perancangan sistem informasi, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang memiliki peran di dalam nanti persiapan skripsi. Seperti itu. Pentingnya kita Pak, menganalisa. maaf. Ya, kenapa, Dik? Suaranya kecil banget, Pak. Nggak dengar. Oke. Sudah jelas, Dik? Sudah terdengar cukup jelas? Masih kecil banget, Pak. Seperti ini gimana? Sudah terdengar jelas? Gimana, Dik? Sudah terdengar jelas belum, Dik? Yang lain bisa mendengar dengan jelas suara saya? Dengar, Pak. Jelas ya? Iya. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan. Jadi terkait dengan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi ini, targetnya adalah bagaimana teman-teman bisa menganalisa suatu kebutuhan permintaan dari customer untuk bisa menyediakan aplikasi-aplikasi yang diinginkan, seperti itu. Jadi kita targetnya di sini adalah menganalisa mulai dari apa keinginan user, lalu kita rancang dalam bentuk diagram UML, sampai dengan nanti diagram database-nya, seperti itu. Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang nanti bisa dilakukan di dalam proses analisa perancangan ini. Untuk aplikasi yang kita gunakan adalah ada dua aplikasi. Yang pertama, teman-teman nanti bisa menggunakan Visual Paradigm. Lalu yang kedua juga bisa menggunakan Start UML. Nah, dua aplikasi ini yang bisa teman-teman gunakan. Aplikasi ini open source, ya. Jadi tidak perlu membeli lisensi untuk bisa membuat diagram UML-nya. Nah, itu tadi gambaran umum terkait dengan mata kuliah ini. Ya. Oke. Untuk rule perkuliahan, kita akan nanti ada sesi tatap muka, lebih kurang ada 2 pertemuan tatap muka sebelum melaksanakan UTS. Nanti ada 2 lagi pertemuan tatap muka setelah UTS atau sebelum UAS. Ya, itu untuk tatap mukanya. Nanti kita akan atur schedule tatap mukanya. Lalu yang kedua, untuk akhir dari mata kuliah ini bukan dalam bentuk UAS tertulis. Ya, tidak dalam bentuk tertulis UAS-nya, tapi dalam bentuk project. Di mana teman-teman nanti akan saya berikan beberapa contoh case kebutuhan dari user. Nah, teman-teman buat analisanya seperti apa, nanti hasil analisanya itulah yang akan dijadikan nilai akhir, seperti itu. Nah, di dalam mata kuliah analisa perancangan sistem informasi ini, nanti yang akan teman-teman analisa adalah pertama dengan istilahnya use case. Ya. Use case ini artinya adalah bagaimana kita menggambarkan permintaan user di dalam sistem. Jadi sistem itu ada aktornya apa saja, lalu aktor itu berperan apa saja,
itu akan tergambar melalui use case diagram namanya. Nah, setelah use case diagram kita buat, itu masuk ke tahapan berikutnya, yaitu activity diagram. Activity diagram ini isinya adalah bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aktor di dalam sistem. Nah, selesai activity diagram, baru kita buat yang namanya sequence diagram. Sequence diagram ini bicara tentang rentang waktu aktivitas yang dikerjakan oleh user, ya. Dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya itu membutuhkan waktunya berapa, nah itu akan tergambar di dalam sequence diagram. Lalu yang terakhir nanti akan bicara tentang class diagram. Class diagram ini nanti akan bicara relasi antar database. Ya, database yang satu dengan database yang lainnya, nah itu relasinya nanti akan seperti apa bentuknya. Itu nanti ke depan kita akan bicarakan itu semua terkait dengan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, kemungkinan di empat teori tadi, ya, terkait dengan materi use case dan sampai dengan class diagram, itulah yang akan kita lakukan tatap muka. Nah, itu yang akan kita lakukan tatap muka. Nah, selebihnya nanti teori-teori saja kita lakukan online dan belajar mandiri oleh teman-teman semua. Ya, artinya nanti belajar mandiri, saya cukup menaruh materi di dalam LMS, teman-teman absen melalui LMS, nanti silakan dipelajari, nanti di pertemuan berikutnya kita discuss terkait dengan materi yang mandiri tadi. Nah, memang cukup banyak materi-materi teori di luar yang 4 poin utamanya tadi, sehingga nanti kita akan sedikit banyak nanti di online atau di belajar mandirinya. Ya, nanti kita akan maksimalkan pada saat tatap muka untuk belajar bagaimana kita memahami tentang activity diagram, use case diagram, class diagram, dan sequence diagram tadi. Nanti akan kita pelajari satu persatu terkait dengan keempat diagram tadi. Sampai di sini ada mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Boleh terkait aktivitas di kelas juga silakan. Perkuliahan semester ini bagaimana kita pembukaan dulu, artinya discuss, boleh terkait dengan mata kuliah yang saya kasih gambaran hari tadi, atau juga bisa tentang permasalahan yang ada di kelas. Silakan. Nah, ini tadi saya lihat sudah ada ketua kelas pagi dan ketua kelas shift, ya, di mana kelas pagi ini alhamdulillah dari 22 yang aktif di semester ganjil kemarin itu masih aktif di semester genap ini. Sementara untuk di kelas shift itu ada, kalau tidak salah, ada 2 orang yang mengajukan cuti di semester genap ini, sehingga memang kelas shift tidak full semester ini sama seperti yang semester kemarin. Seperti itu. Di kemarin Irfan sudah memberikan penjelasan untuk 2 orang, satu atas nama Naufal Zidan, itu mungkin tidak bisa lanjut lagi, ya, tidak bisa sama-sama kuliah sampai dengan nanti lulus di wisuda. Yang satu lagi Siti Ria semalam sudah datang ke Bapak untuk mengajukan permohonan cuti, seperti itu. Oke, silakan yang mau bertanya. Iya Pak, mau tanya Pak. Silakan. Itu nanti kan kata Bapak kita ada yang untuk offline ya Pak ya, yang sebelum UAS ya Pak. Iya, sebelum UAS dan UTS. Sebelum UAS UTS. Nah itu apa kita dibagi berapa, atau yang semua ini yang pagi harus ikut semua Pak? Ya, kalau sampai dengan hari ini aturannya masih sama, ya, masih sama seperti yang kemarin, di mana satu kelas itu hanya 10 saja.
Nah, jadi nanti silakan discuss antara pagi dengan shift dan juga shiftnya dengan malam, seperti itu. Silakan berdiskusi terkait dengan siapa yang akan hadir. Nanti saya akan coba offline ini secara hybrid perkuliahannya, jadi secara real time. Mungkin beberapa dosen sudah melakukan, ada 10 yang masuk di kelas, selebihnya online secara bersamaan, secara real time, sehingga nanti nggak ada masalah mau di rumah maupun di kelas, kita sama-sama belajar tadi. Seperti itu, ya. Baik, Nanti Pak. Bapak akan berusaha untuk melakukan pembelajaran hybrid seperti itu. Yang waktu Sila itu yang waktu Silakan, ada lagi yang lain? Oke, baik. Ya, sambil berjalan saja, nanti yang lain bisa bertanya kalau memang ini ada yang tanyakan. Pastikan sudah absen semua di LMS ya. Jangan sampai terlewat di LMS. Sudah, Pak. Sebentar, cek dulu absensinya. Ini baru ada 26, artinya 22 di pagi. Karena nggak hadir semua, nah pagi ini 22 ya. Absen saya buka sampai dengan jam 10:30, jadi kalau ada yang terlewat bisa langsung absen. Nah, hari ini baru pengenalan tentang sistem informasi. Jadi apa itu sistem informasi dan bagaimana melakukan perencanaan dan pengembangan di dalam sistem informasi. Oke, ini yang absen sudah 27 orang, tapi yang hadir 26 ya. Berarti ada kemungkinan 2 yang belum absen di LMS, karena kan 26 dengan saya. Oke, apa? Baik. Nah, perlu kita ketahui dulu terkait dengan konsep dasar sistem informasi tersebut, di mana yang pertama adalah sekelompok elemen yang saling terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini tadi, ini konsep dasarnya kita membuat suatu sistem informasi, yaitu bagaimana kita menghimpun beberapa data. Jadi di sini elemen-elemen pun dimaksudkan adalah database, kita himpun dan beberapa database itu lalu kita integrasikan, kita jadikan satu kesatuan, maka menjadilah satu aplikasi atau software yang akan dikembangkan. Untuk apa tujuannya? Yaitu tadi untuk mencapai keinginan dari user tersebut. Misalkan ada user ingin membuat suatu sistem informasi penjualan ya pada bengkel misalnya. Nah, si user ini tentu dia memiliki beberapa keinginan. Nah, dari keinginan-keinginan itu memiliki data tentunya kan. Misalkan pertama, hubungan dengan penjualan tentu ada database customer-nya seperti apa. Lalu yang kedua, bagaimana dengan stok ketersediaan barangnya. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan cara pembeliannya. Lalu ya cara pembelian untuk restock lagi, artinya membeli lagi barang yang sudah habis di gudangnya. Ya, jadi bisa melihat bagaimana stok yang tersedia dengan penjualan seperti itu. Nah, dari data-data ini
yang diinginkan oleh user tentu tadi bagaimana proses penjualan tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, itulah yang dikatakan elemen-elemen tadi kita integrasikan, kita gabungkan jadi satu. Untuk tujuannya apa? Tujuannya membuat suatu aplikasi penjualan seperti itu. Itu yang dimaksud tadi dengan poin pertama terkait kelompok elemen yang saling terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua di sini dikatakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang sekaligus berhubungan dan dikembangkan sesuai dengan suatu skema yang terintegrasi untuk melakukan suatu kegiatan utama di dalam proses bisnis. Ya, itu tadi kalau di sini di poin kedua ini kuncinya adalah bagaimana proses bisnis itu bisa terlaksana dari beberapa prosedur yang ada di dalam sistem-sistem tadi, maka itu akan terlaksana. Lalu yang ketiga, elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan sistem komputer dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Nah, di sini adalah bagaimana perangkat-perangkat yang digunakannya. Elemen-elemen yang lebih kecil tadi. Kita sudah memiliki database segala macam, tapi kita tidak memiliki perangkatnya, itu pun menjadi percuma. Apa yang diinginkan oleh user sudah dibuatkan oleh programmernya, tapi perangkatnya tidak mumpuni. Nah, ini pun bermasalah. Ya, ini pun akan menimbulkan suatu masalah. Maka ini harus bersinergi satu sama lain. Ya. Jadi antara spare part atau softwarenya harus sinkron dengan hardwarenya gitu. Terkadang software yang digunakan ini tidak support dengan hardware yang tersedia. Contoh misalkan di dalam hardware yang kita miliki ini memiliki memori yang sangat kecil, ya, RAM-nya kecil, sehingga pada saat kita menginstal aplikasi atau software di dalam hardware yang tadi memori, misalkan memorinya kecil tadi, maka ini akan menghambat kinerja dari software tersebut. Itu yang harus dipikirkan juga oleh developer. Jadi selain melihat apa yang diinginkan oleh user, nah, si developer ini juga harus melihat apa yang dimiliki oleh user, dalam artian di sini adalah perangkat apa yang sudah dimilikinya. Sehingga software yang dibuat sesuai dengan perangkat yang dimiliki oleh user. Jangan sampai nanti user sudah membayar mahal untuk mendevelop suatu aplikasi, dan user juga dipaksa oleh developer ini untuk membeli perangkat baru. Nah, itu kalau bisa itu dihindari. Karena pada umumnya kalau di dalam dunia kerja, sistem analis itu dia melihat apa yang sudah dimiliki oleh si usernya, tidak mengikuti apa yang diinginkan si developer tadi. Jadi prinsipnya gitu. Kalau teman-teman nanti menjadi seorang sistem analis di dalam perusahaan, karena teman-teman kan dari prodi sistem informasi ya, di mana salah satu kesempatan bekerjanya nanti adalah menjadi seorang sistem analis. Bagaimana bisa menganalisa itu semua. Nah, itu yang perlu dipikirkan adalah tadi, jangan pernah memaksakan kehendak kita selaku developer, selaku pengembang, selaku pembuat. Tapi bagaimana kita bisa misalnya meresap keinginan user dan melihat perangkat-perangkat yang dimiliki oleh user, sehingga tidak membebani user untuk mengeluarkan investasi yang lebih besar lagi, seperti itu. Jadi intinya jangan pernah memaksakan kehendak kepada user, seperti itu. Nah, ini tadi kalau elemen kecil terkait dengan hardware-nya, lalu juga termasuk user di dalamnya. Lalu yang terakhir di sini adalah lebih besar lagi, bagaimana terkait dengan suprasistemnya. Misalkan bila perangkat keras adalah sistem memiliki subsistem CPU, perangkat input-output, dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer tadi. Jadi tidak bisa kita pisahkan satu kesatuan antara subsistem dengan suprasistem ini, karena itu menjadi satu rangkaian PC seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut. Oke.
Selanjutnya konsep dasar sistem ini juga adalah sistem sebagai prosedur. Bagaimana sistem dikatakan sebagai prosedur? Adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ya, kalau kita terjemahkan, prosedur adalah urutan-urutan operasi clerical atau tulis-menulis. Nah, jadi di sini suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan. Ya tadi, bagaimana kita mengintegrasikan antara database A dengan database B, lalu database B dengan database C. Nah, itu kita integrasikan semua. Nah, alur integrasi itu, proses integrasi tersebut itu bisa bagian dari prosedur perjalanan datanya, seperti itu. Ya. Itu prosedur yang dikatakan di sini. Jadi saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran. Sistem sebagai elemen adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, kembali lagi, bagian-bagian dari database tadi, perangkat-perangkat itu semua harus disinergikan sehingga mencapai suatu tujuan. Lalu berdasarkan pendekatan bagaimana? Menurut pendekatan bahwa sistem terdiri dari beberapa subsistem. Ya, sistem bagian, misalnya sistem bisnis terdiri dari sistem akuntansi dan sistem manajemen. Sedangkan subsistem akuntansi terdiri dari sistem akuntansi penjualan dan pembelian. Nah, yang tadi saya katakan, kalau kita misalnya mau membuat suatu sistem informasi penjualan, bagaimana proses penjualan? Nah, penjualan ini tidak bisa berdiri sendiri dia. Ya, tidak bisa kita berdiri sendiri untuk membuat suatu aplikasi penjualan saja. Pasti akan berintegrasi dengan tadi, misalkan gudang, ya untuk mengetahui stoknya. Nggak mungkin dia melakukan penjualan terus tanpa melihat bagaimana stok yang tersedia di gudang. Ya, lalu juga bagaimana dia melakukan proses pembelian ketika di gudang itu stoknya sudah menipis. Nah, inilah yang dikatakan bahwa sistem itu terdiri dari beberapa subsistem bagian, tidak bisa berdiri sendiri. Maka di sini dicontohkan kalau tadi sistem akuntansi dan sistem manajemen. Ya, di mana kalau sistem akuntansi terdiri dari sistem akuntansi penjualan dan pembelian gitu. Nanti kalau kita bicara keuangannya pasti ada bagaimana proses akuntansi penjualannya dan juga akuntansi pembeliannya seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum berlanjut? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada, Pak. Oke. Baik. Nah, kita masuk tentang definisi sistem. Ya, definisi sistem. Sistem harus mempunyai elemen. Ya, elemen itu terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data. Lingkungan, interaksi antar elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Itu secara umum ya, pengertian dari sistem. Lalu kalau menurut Gordon di tahun 84, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Lalu menurut Raymond di tahun 2001, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Nah, itu tadi dari dua pendapat terkait dengan definisi sistem, dari Gordon B. Davis di tahun 84 maupun dari Raymond McLeod di tahun 2001. Jadi kalau kita membuat kesimpulannya di poin yang pertama ini, ya, kesimpulan
pengertian dari sistem adalah sistem itu harus mempunyai elemen. Nah, elemennya apa saja? Ada manusia, ada mesin, ya, ada prosedur, ada dokumen, ada data. Itu yang bagian dari elemen-elemen yang terlibat di dalam sistem tersebut. Lalu apalagi? Lalu ada lingkungan. Bagaimana lingkungan kerja. Lalu interaksi antar elemennya, bagaimana interaksi antara manusia dengan mesin, mesin dengan prosedurnya, manusia dengan prosedur, dan seterusnya. Lalu interaksi antar elemen dengan lingkungannya tadi. Ya. Lalu yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan. Jadi jangan sampai kita membuat sistem tanpa ada tujuan, seperti itu. Nah, intinya adalah tujuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana sistem itu mempermudah kinerja dari si user. Ya, sistem dibuat itu untuk mempermudah kinerja, bukan menambah sulitan bagi user. Nah, itu yang salah dalam membuat sistem. Artinya misalkan di dalam proses manual, berjalannya suatu sistem itu sangat mudah. Misalkan dari sisi tadi penjualan misalnya. Ketika ada orang beli, ya, si A datang ke toko, dilayani oleh pelayan, si A membeli spare part motor, misalkan membeli kampas rem depan. Lalu si penjaga toko ini, dia akan melihat dulu stok yang ada di etalase. Ketika stok di etalase tidak ada, dia akan ngecek ke gudang. Nah, di gudang ada, diambillah dari stok di gudang, maka terjadilah transaksi. Itu sistem secara manual. Lalu bagaimana dengan sistem komputer yang mudah? Ya, sistem komputer yang mudah adalah ketika si pembeli mendatangi toko tersebut, ya, ini pembeliannya masih secara offline ya. Si pembeli datang ke toko tersebut, ya, A beli di toko spare part, lalu si penjaga toko ini dia tidak perlu melihat fisik. Ketika ada permintaan kampas rem depan motor misalkan, maka si penjaga toko cukup membuka komputernya, dicek ada di mana itu barangnya, apakah masih ada di etalase atau masih di gudang. Ketika ternyata muncul di dalam layar komputernya, nah itu kan sangat membantu. Ya, itu sangat membantu si user tentunya. Oh, ternyata barang ada di etalase, cukup diambil yang ada di etalase. Kalau barang ada di gudang, dia tinggal order di dalam PC tersebut, nanti orang gudanglah yang akan mengantar ke depan untuk dijual, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sistem yang membuat user kesulitan? Ya, tadi masih dalam contoh yang sama, ketika si pembeli datang ke toko, ya, lalu si penjual ini, pelayan tokonya menginputkan misalkan di dalam PC tersebut, di aplikasinya diinput barang yang dituju, ya, ternyata di aplikasi tersebut tidak mensupport data barangnya. Ya, data barang itu tidak disupport di situ karena database-nya tidak ada terkait dengan gudang, proses gudang. Nah, itulah yang menjadi kesulitan. Artinya si penjaga toko tadi dia sudah melakukan secara komputerisasi, ternyata tidak didukung dengan data yang mumpuni, sehingga dia harus melakukan proses manual juga. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam membuat sistem tersebut. Karena tadi yang saya katakan, kita membuat suatu sistem atau aplikasi, tujuannya adalah untuk mempermudah kinerja user. Intinya seperti itu. Nah, kita bicara tentang karakteristik sistem. Nah, saya kecilin dulu. Oke, sudah terlihat ya secara keseluruhan. Nah, jadi karakteristik sistem ini, ya, kalau digambarkan seperti ini. Bermula dari dalam proses input, ya, dari input, lalu diproses di dalam komputer, lalu menghasilkan suatu output. Nah, di dalam proses input-output ini, yang kini bekerja di dalam perangkat, ya, itu mulai dari subsistem-subsistem ini. Nah, subsistem-subsistem inilah yang dikatakan tadi sebagai database tadi.
Ya, bagaimana misalkan tadi kalau kita bicara tentang penjualan. Kalau dalam penjualan ya tentu ada keuangannya bagaimana di sistem ini. Lalu di sistem yang kedua ada apa lagi? Gudang. Ya. Lalu di dalam subsistem berikutnya apa